Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Semangat pagi nggih. Semangat, semangat, semangat. Karena pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 17 Agustus, kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Nah, saudara kasih Tuhan, kita masih harus tetap semangat merayakannya. Dan sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu kita, hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, dan yang menjadi nas kita ada pada ayat yang kelima yang akan saya bacakan demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Sebelum kita merenungkan sejenak, marilah kita mengambil saat teduh. Bapa yang mulia, pada pagi hari ini kami bersama-sama sejenak akan merenungkan firman. Kiranya Engkau hadir bersama kami di hati dan pikiran kami ya Bapa. Lindungilah kami, lingkupilah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan, dapat menghayati, dapat menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena kita bersama-sama masih semangat merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-45, maka renungan pagi hari ini saya beri judul Memerdekakan Masa Lalu. Memerdekakan masa lalu. Nah, semua orang pasti punya masa lalu nih, baik masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang membahagiakan. Banyak sekali yang menjadi memori kita di dalam kehidupan kita di masa lalu kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika bertemu orang yang pernah menyakiti kita? Apakah kita merasa marah? Ataukah kita memiliki dendam karena kita masih kecewa, masih marah terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita, menyakiti mental kita, atau menyakiti fisik kita? Itulah gejala yang nampak dari jiwa yang masih terpenjara di masa lalu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapa yang tidak mengenal Yusuf yang memiliki banyak saudara? Kisah Yusuf di dalam Kejadian ini mengisahkan bagaimana dia yang telah dijual saudara-saudaranya di tanah Mesir. Tetapi Yusuf sangat bersyukur karena dia dapat memerdekakan masa lalunya. Nah, beberapa hal yang dapat kita dapatkan dari firman Tuhan melalui kisah Yusuf adalah Yusuf memiliki hidup yang terarah terhadap masa yang akan mendatang. Bisa saja ketika saudara-saudara Yusuf itu datang kepadanya, Yusuf mengungkit kembali kejahatan yang telah dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Tetapi dengan kelegaan hati, dengan legowo, dia melakukan dan mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ya, kalau kita pikir kembali, kalau kita dijual untuk menjadi budak, sopo sing purun? Nggih mboten enten sing purun. Enak saja ya. Mungkin saat ini bisa dibilang human trafficking ya, bahasa sekarang. Banyak sekali manusia yang dijual, baik itu menjadi budak, baik itu organnya yang dijual. Tetapi Yusuf ini dijual untuk menjadi budak di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi Yusuf, situasi apapun yang terjadi di dalam dirinya,
Hidup itu harus tetap melangkah maju ke depan. Melangkah itu tentu ke depan, bukan ke belakang. Itu yang dimaksudkan oleh Yusuf terhadap kita semuanya. Kemudian hidupnya itu sangat terarah terhadap rencana Allah. Memang gak masuk akal siapa yang tidak sakit hati ketika ada orang yang menjual diri kita, ada orang yang menyakiti hati kita. Mesti kita masih menyimpan rasa loro hati, jelas secara manusiawi. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dari kisah Yusuf yang dia tidak memiliki sakit hati terhadap saudara-saudara? Kita memang tidak tahu, bahkan tidak tertulis bagaimana perasaan Yusuf saat itu. Tetapi yang tertulis bagaimana dia mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual dan aku di sini, sebab aku memelihara kehidupanlah dan Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Itu yang menjadi nas kita. Jadi bagi Yusuf yang telah mengalami kemerdekaan dari masa lalunya, ternyata bisa mengucapkannya dengan sangat tulus, dengan legowo, bahasa Jermannya. Jadi Yusuf percaya bahwa setiap peristiwa yang baik maupun yang buruk merupakan suatu proses yang mengarah kepada penggenapan rencana Allah. Penggenapan rencana Allah melalui kisah yang dialami Yusuf. Jadi Yusuf sepenuhnya mempersembahkan dirinya untuk Allah. Dalam hikmat ilahi yang luar biasa, Yusuf berkata, Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Karena dia meyakini bahwa dirinya adalah alat kemuliaan Allah untuk memelihara umat Allah. Jadi dia merelakan dirinya melewati perjalanan yang begitu pahit, begitu berat dan sangat-sangat menyakitkan demi memelihara keturunan Yakub ayahnya. Jadi bagi orang yang memiliki roh yang luar biasa seperti Yusuf yang sangat tulus, hidupnya tidak terkungkung masa lalu. Kalau kita tetap terkungkung dengan masa lalu, maka bagaimana kita dapat melangkah ke depan? Ibarat kita digandoli masa lalu, kita tidak mungkin berkembang. Tetapi kita malah berhenti pada stuck yang sama, stuck sakit hati. Tapi malah kita mengikhlaskan rasa sakit hati kita sama seperti Yusuf yang dengan legowo dia memberikan hidupnya untuk tetap memuliakan Allah walaupun dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi dia dapat melalui masa lalunya dengan penuh rasa sukacita, dengan mempersembahkan dirinya. Marilah kita juga seperti Yusuf yang dapat mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Allah. Marilah kita juga seperti Yusuf yang senantiasa tidak sakit hati berkepanjangan dan tidak terbelenggu di masa lalu. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh. Bapa yang makasih dan maha mulia, kami bersyukur ya Bapa. Melalui kisah Yusuf, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa hidup tidak terbelenggu oleh masa lalu, tetapi bagaimana kita dapat memerdekakan diri kita supaya kita dapat melangkah maju ke depan, sama seperti bangsa kita Indonesia saat ini yang telah merayakan ulang tahun yang ke-76 dengan senantiasa tetap maju untuk menjadi bangsa yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Ya Bapa, mampukan kami untuk senantiasa dapat melangkah maju ke depan. Mampukanlah kami ya Bapa, terutama untuk gerejamu GKJW Jemaat Kertosono. Lingkupilah kami ya Bapa, lindungilah gereja kami, jadikanlah gereja kami untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menjadi alat yang senantiasa memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Dan pakailah para pelayan-Mu dari Bapak Pendeta, dari Bapak Ibu Penatua Diaken, dan dari setiap komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, melingkupi mereka,
dan Tuhan memerdekakan mereka ya Bapa, supaya mereka dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati, dan pakailah mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, saat ini hamba-Mu juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di belangku playgroup hingga perguruan tinggi. Sertailah mereka ya Bapa yang mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Kiranya mereka dapat belajar dengan baik dan benar. Kiranya mereka dapat menjadi anak yang berintegritas dan menjadi anak yang dapat memuliakan nama-Mu dan membanggakan orang tua serta bangsa dan negara. Begitu juga dengan para oma, para eyang, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudara dimanapun mereka berada, baik di Kertosono, di jemaat-Mu Kertosono maupun di luar Kertosono. Lindungilah mereka ya Bapa, baik saat ini yang sedang sakit, sedang masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan memakai para dokter, memakai obat-obatan yang telah mereka minum serta mereka gunakan, supaya mereka dapat menikmati kesembuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Dan juga mereka dimanapun anak-anak-Mu berada, baik yang bekerja di Kertosono maupun di luar Kertosono, lindungilah mereka, jagalah mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memakai mereka untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa di setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Ya Bapa, saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, jagalah hati kami ya Bapa, jagalah pikiran kami, dan jagalah tutur kata kami supaya tidak menyakiti satu sama lain. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memerdekakan negara kami tercinta, dan kami mohon kepadamu ya Bapa, merdekakanlah setiap diri kami yang masih terbelenggu di masa lalu dan di setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Engkau mampu memerdekakan kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kurang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan cinta dan kasih-Mu. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya demikian. Bapa yang makasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memerdekakan negara kami tercinta Indonesia. Kami yakin dan percaya untuk hari ini Engkau juga memerdekakan hari kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera ada bersama kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama marilah kita mujikan dari NKB 128, Indonesia Tanah Airku. Selamat beraktivitas, selamat merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.